Untuk kelas 11 bab 6, materi tentang mengambil pelajaran dari kejayaan peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Sofiatin, NIM T 2019-1027. Pembahasan yang pertama yaitu tentang lahirnya Islam dan munculnya peradaban baru. Islam itu dimulai dari seorang diri, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Lalu atas keberhasilan dakwah yang dilakukan oleh beliau, baik pada periode Mekah maupun Madinah, Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab. Selanjutnya, Islam berkembang dengan pesat ke penjuru dunia atas peran para sahabat dan generasi sesudahnya. Sekitar tahun 610 Masehi, Risalah Islam dimulai yang merupakan kelanjutan dan penyempurna dari risalah sebelumnya, yakni saat Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul yang ditandai adanya penerimaan wahyu pertama, yakni yang tertera pada Quran Surat Al-Alaq, surat ke-96 ayat 1-5. Kemudian risalah Islam diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian diteruskan lagi pada masa Daulah Umayyah dan pada masa Daulah Abbasiyah. Selanjutnya tentang faktor pendorong kemajuan Islam. Di sini itu dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal yang pertama, sejak abad ke-9 Masehi, di negeri-negeri Muslim telah tumbuh pusat-pusat yang saling berlomba mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, misalnya di Madinah dan Mekah. Yang kedua, umat Islam sangat konsisten dan istiqomah kepada Islam. Yang ketiga, motivasi ajaran Islam agar umatnya unggul, maju, dan berkualitas dalam segala aspek kehidupan. Adapun faktor eksternal yang pertama, adanya hubungan yang dinamis antara kebudayaan Arab dengan kebudayaan lain yang telah maju sebelum datangnya ajaran Islam, misalnya di Mesir atau Babilonia. Yang kedua, terbongkarnya rahasia pembuatan kertas di Cina melalui para tawanan yang ditangkap di Samarkand. Yang ketiga, berpindahnya para ilmuwan dari orang non-Arab, Persia, Yunani, dan lain-lain ke Baghdad untuk menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. Karena faktor-faktor inilah kemudian terdapat kemajuan pada Islam di periode-periode masa-masa selanjutnya. Nah, setelah Islam mengalami kemajuan, tumbuhlah kembangnya beragam ilmu-ilmu yang terbaru, yaitu yang pertama terdapat filsafat Islam, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf, yang keempat ilmu kedokteran, yang kelima ilmu sejarah, yang keenam ilmu geografi, dan yang ketujuh adalah ilmu kesenian. Adapun juga pusat-pusat peradaban Islam pada abad pertengahan ini, yaitu terdapat di kota Baghdad yang pertama, yang kedua kota Kairo, yang ketiga Istanbul atau Turki, yang keempat Isfahan, Persia atau Iran, yang kelima Delhi atau India, yang keenam Cordoba atau Kurtubah, yang ketujuh Granada, dan yang terakhir kedelapan di Samarkand dan Bukhara. Selanjutnya yaitu pengaruh peradaban Islam abad pertengahan terhadap kemajuan di Eropa. Nah, kemajuan Eropa tidak terlepas dari utang budinya kepada peradaban Islam yang berkembang pada abad pertengahan.
banyak saluran yang memengaruhi Eropa, seperti Sisilia dan Perang Salib. Tetapi saluran yang terpenting adalah Spanyol Islam. Pengaruh peradaban Islam atas Eropa sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi, yang akhirnya menimbulkan gerakan kebangkitan kembali, yaitu Renaissance. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa adalah melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke bahasa Latin. Kemudian menunjukkan perilaku, bagaimana kita untuk menunjukkan perilaku sebagai cermin menghayati Islam di masa kejayaan. Yang pertama, kita bisa telaah dan kajian bahwa kejayaan Islam itu terbukti pernah ada di dunia dan jejak-jejaknya masih bisa dilihat sampai saat ini. Yang kedua, pendorong untuk tetap memiliki semangat dalam menapaki sejarah lebih lanjut agar lebih baik lagi, sekaligus mengambil pelajaran agar tidak mengulangi kegagalan dari sejarah masa lalu. Yang ketiga, tumbuh tanggung jawabnya yang tinggi melalui profesi masing-masing agar selalu memperjuangkan tercapainya kemuliaan Islam dan kaum muslimin demi kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semangat terus untuk belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.